Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil hurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai terakhir pada hikam yang ke-45, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Tidak sedikit amal yang keluar dari hati yang zuhud dan tidak banyak amal yang muncul dari hati yang penuh dengan cinta dunia. Artinya amal yang banyak tapi yang lahir dari hati amal sedikit namun lahir dari hati yang zuhud itu nilainya murni, nilainya berbobot. Sedangkan amal yang banyak jika keluar dari hati yang penuh dengan hubbud dunya, maka itu amal yang ibarat padi yang banyak penyakitnya, yang banyak kopongnya. Maka sedikit amal yang disertai dengan hati yang zuhud itu jauh lebih berbobot dibandingkan amal yang banyak namun penuh dengan hubbud dunya di dalam hatinya. Tahu kalau dalam bahasanya Al-Imam Al-Ghazali dalam makalahnya belum menyampaikan al-amalul qalilu khairun ma'at tamam an katsirihi ma'an nuqsan. Amal yang sedikit namun dilakukan dengan sempurna, syaratnya, rukunnya, baik syarat syarat sahnya maupun syarat diterimanya, itu yang sedikit lebih baik tapi dilakukan dengan sempurna dibanding an katsirihi, dibanding yang banyak tapi ma'an nuqsan, namun dilakukannya dengan penuh kekurangan. Baik syarat rukunnya tidak terpenuhi, baik itu syarat rukun yang syarat baik itu syarat sah ataupun syaratul qabul, pun syarat diterima. Karena ada syarat sah, ada syarat diterima. Syarat sah itu yang menjadi bahasan di dalam fikih. Sedangkan syarat diterima itu yang menjadi bahasan di dalam tasawuf. Dua-duanya penting. Baik, sekarang kita lanjut pada hikam yang ke-46. Qala radhiyallahu anhu, husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Husnul a'mali, kebaikan amal, itu nataiju husnil ahwal, menjadi output hasil dari kebaikan ahwal.
Wa husnul ahwali, dan kebaikan ahwal, minat tahakkuki fi maqamatil inzal, itu berasal dari penerapan dari tahapan-tahapan kedudukan rohani yang Allah berikan kepada hatinya para arifin. Kebaikan amal itu menjadi hasil dari kebaikan ahwal. Ahwal akhlak ya. Wa husnul ahwal, sedangkan kebaikan ahwal itu karena dihasilkan dari penerapan atau perealisasian dari maqamat, tahapan-tahapan ruhani yang Allah hujamkan ke dalam hati. Baik, kita lihat pada syarahnya sekarang. Husnul a'mali, kebaikan amal, bikhuluwiha amma ya'ukuha anil qabul minar riya'i wa ghairi. Kebaikan amal yaitu dengan sepinya, terbebasnya dari hambatan-hambatan yang menghalangi diterimanya amal. Yang menjadi penghambat diterimanya amal, semisal minar riya'i wa ghairi, seperti riya dan lain sebagainya. Artinya orang beramal tapi masih ada di dalam hatinya sifat riya, misal ujub, sum'ah, sombong, hasad, ya. Maka amalnya itu belum selamat dari faktor yang seharusnya menjadikan amalnya itu diterima. Kalau sah, mungkin kalau sudah mengikuti aturan main dalam ilmu syariat sudah sah. Tapi untuk kemudian menjadi amal yang membawa status qabul, yang membawa status diterima, maka mesti harus memenuhi juga standar di dalam diterimanya amal. Diterimanya amal, ya amalnya itu harus terbebas dari riya, terbebas dari dengki. Wa hudurul qalbi ma'allahi fi hali fi'liha, dan dengan kehadiran hati, ya, hati yang senantiasa hudur, senantiasa hadir bersama Allah ketika melakukan amal tersebut. Ya, ini termasuk dari syurutul qabul. Ya. Hatinya bebas dari penyakit-penyakit atau sifat-sifat tercela, juga hatinya hadir dalam melaksanakan, dalam beramal itu dengan hudurul qalbi, dengan hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adam istighalihi, dan tidak sibuknya hati, bi ghairihi minal wasawisi syaitaniyah, dan juga terbebasnya hati dari bisikan-bisikan syaitan. Wasawis, yang sering saya jelaskan bahwa bisikan itu ada 3. Kalau dari setan namanya wasawis. Maka di sini disebut wasawisi syaitaniyah. Karena memang bisikan dari syaitan itu disebut wasawis. Selanjutnya kalau bisikan itu dari nafsu disebut dengan hawajis. Ya. Kalau bisikan dari nafsu itu disebut dengan hawajis. Hawajis kalau wasawis dari syaitan, kalau hawajis dari nafsu. Kemudian yang ketiga ada bisikan malakiyah. Bisikan dari malaikat. Yaitu apa, ilhamat. Jadi perbedaannya kalau bisikan
bisikan nafsu dan bisikan syaitan apa? Kalau bisikan nafsu, kalau bisikan syaitan itu mengajak kita melakukan satu dosa, ya. Tapi jika kita mampu menepis, kalau kita mampu bertahan untuk tidak kebobolan di dalam mengikuti apa yang menjadi bisikan setan itu, maka setan akan mengalihkan kepada bisikan-bisikan atau ajakan maksiat jenis yang berbeda. Jadi kalau seperti itu dapat kita kenali bahwa bisikannya itu berasal dari syaitan. Ya, jadi kalau berbisik tapi ternyata ada apa? Setelah kita tepis, kita mampu bertahan untuk tidak mengikuti, maka itu namanya syaitan, bisikan syaitoniyah yang bisikannya disebut dengan wasawis. Ya. Tapi kalau bisikan dari nafsu atau yang disebut dengan hawajis, itu bisa dikenali. Tandanya, gelagatnya adalah kalau kita mendapatkan bisikan, lalu kemudian dia tetap merengek sampai mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, nah itu namanya hawajis, dari nafsu. Kalau dari setan, kalau misalnya berbisik, ternyata kita tidak mengikuti, maka dia berbalik bisikan kepada bisikan ajakan keburukan yang lain. Itu bisikannya dari setan atau yang disebut wasawis. Tapi kalau kemudian dia berbisik kepada kita sampai dapat, artinya dia tidak akan pernah bergeming berpaling kepada bisikan lain sampai apa yang menjadi bisikannya itu terrealisasi. Maka itu adalah bisikan dari nafsu atau yang disebut dengan hawajis. Baik. Jadi amal yang selamat selanjutnya adalah amal yang selamat dari bisikan-bisikan syaitaniyah. Nataiju husnil ahwal. Ya, itu dihasilkan amal yang baik, yaitu yang tadi terbebas dari riya, dalam melakukan penuh dengan huduril qalbi, dan terbebas dari kesibukan-kesibukan, dari bisikan nafsu, bisikan setan. Itu merupakan nataiju husnil ahwal, menjadi hasil dari baiknya ahwal. Al-qaimati bil qulub, mana husnil ahwal itu keberadaannya juga di dalam hati. Minaz zuhdi fid dunya, yang berupa kezuhudan di dalam hati terhadap dunia, wal ikhlasi lillah, dan keikhlasan karena Allah, bi ayyaksida bi amalihi ubudiyatan lillahi ta'ala, yang mana tujuannya di dalam beramal itu adalah semata-mata karena Allah. La li talabi hazzin ajilin wala sawabin ajilin, bukan untuk mendapatkan kepentingan di dunia ini. Kepentingan di dunia ya jabatan, kekuasaan. Wala sawabin ajilin, juga tidak karena kepentingan untuk mendapatkan pahala. Karena memang ibadahnya orang zuhud itu pertimbangannya bukan lagi karena hitung-hitungan surga neraka. Tapi mereka di dalam melakukan ibadah karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang layak untuk disembah. Allah zat yang layak untuk kita taati. Jadi kalau beribadah
yang menjadi tendensinya adalah karena semata-mata untuk mendapatkan pahala, berarti kan seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak layak untuk kita sembah kecuali jika Allah mau memperlakukan kita dengan timbal balik, memberikan kepentingan atau memberikan apa yang kita inginkan. Nah, ini bukan model ibadahnya orang yang tulus sebagai hamba. Tapi orang yang macam ini adalah tipologi ibadah seorang guru, seorang pekerja, seorang pembisnis. Karena masih ada hitung-hitungan untung. Oke, saya ibadah apa sih untungnya? Nah, itu kan berarti masih hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Maka ini namanya masih ibadah karena kepentingan. Apa tidak boleh bahasa ibadah mengharapkan pahala? Boleh. Yang bilang tidak boleh siapa? Cuma jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Maka kalau kita sholat, niat ibadah, coba kita perhatikan. Niatnya saja, usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Walaupun kita ada harapan pahala, tapi tetap lillahi ta'ala. Artinya, tujuan utamanya adalah karena Allah. Pahala itu sebagai bonus. Jangan, ya. Artinya jangan menjadikan wijhah. Tujuan utama kita adalah pada pahala. Karena kalau menjadikan pahala sebagai tujuan utama, itu memberi kesan bahwa kita adalah ya menyembah hanya karena kalau diberi. Kalau ada unsur yang menguntungkan buat kita. Sehingga kalau tidak ada keuntungan bagi kita, lalu kita anggap ibadah kita itu sia-sia. Nah, ini kan namanya ka'ajirisu. Maka kata Nabi, janganlah kalian beribadah ka'ajirisu. Apa ka'ajirisu? Seperti halnya seorang pekerja yang buruk. Artinya, ya kalau misalnya saya dapat gaji, ya saya bekerja. Oke lah, kalau untuk dalam dunia bisnis, itu berlaku. Tapi untuk dalam dunia ibadah pada Allah, itu kurang beretika. Kurang beretika. Sekali lagi bukan berarti ibadah mengharapkan pahala tidak boleh. Boleh. Boleh, monggo. Itu mulia. Ya. Tapi yang harus menjadi tujuan utama kita, ya, motif utama kita adalah Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Adapun pahala itu bonusnya. Adapun pahala, kalaupun toh kita jadikan sebagai tujuan, jangan jadikan sebagai tujuan primer. Tujuan primernya Allah. Tapi jadikan sebagai tujuan sekunder. Oke, seperti itu. Sehingga kesan dari ibadah yang kita lakukan itu menjadi betul-betul penerapan atau bentuk ketaatan kita pada Allah sebagai zat yang layak untuk disembah. Bukan kita menyembah hanya karena kita mendapatkan keuntungan yang menguntungkan kita. Baik. Wa husnul ahwali. Wa husnul ahwali. Wa husnul ahwali. Dan kebaikan ahwal. Kebaikan ahwal itu ya tadi. Hati yang zuhud, hati yang ikhlas. Ya. Nasiun itu ditumbuhkan minat tahakuki dari mantapnya atau dari kokohnya fi maqamatil inzal, dari kokohnya berada di dalam maqamatil inzal. Apa itu maqamatil inzal? Ai fil maqamat allati tanzilu fi qulubil arifin, yaitu tahapan-tahapan atau makomat yang Allah hujamkan, yang Allah turunkan ke dalam hati para arifin. Allah turunkan ke dalam hatinya orang-orang yang kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahiyya ma'arifun ilahiyatun, yaitu berupa pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan. Yuriduhu Allahu ta'ala 'alal qulub, yang Allah alirkan pengetahuan itu ke dalam hati. Takunu sababan fi tarkid da'wah, yang menjadi sebab orang itu meninggalkan
untuk kelaiman-kelaiman. Wa adamil iltifati ila jannatin au harabin min narin, dan juga bukan karena ibadahnya itu ya karena menjadikan surga sebagai tujuan utama, au harabin min nar, atau karena dia ibadah supaya dia dijauhkan dari neraka. Nah, sekali lagi ibadah yang model begini ini ya, ibadah ya, seorang pembisnis. Oke lah, dalam hitung-hitungan kita di dunia boleh seperti itu, tapi untuk dengan Allah ya sangat sangat naif kalau kita dengan Allah hitung-hitungan bisnis. Pernah ada seorang ulama, seorang aulia, namanya Imam ya. Beliau yang menulis kitab Al-Ibris, yaitu Al-Imam Ad-Dabbagh namanya. Salah seorang wali besar di Maroko. Si Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau itu adalah seorang aulia yang aktif di dalam ibadah. Artinya ibadahnya luar biasa. Kalau malam beliau ya, sholat malamnya, kalau siang puasanya, kemudian khidmahnya kepada manusia. Sampai suatu malam, ya, pada suatu malam Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini pada saat hendak berwudu, malaikat minta izin sama Allah untuk turun, untuk menemani ya Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam mengambil air wudu. Nah, sebelum malaikat ini turun, oleh Allah diperintahkan untuk melihat, ya, diperintahkan untuk melihat catatan ketentuan akhir dari beliau. Jadi endingnya Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini catatannya kemana? Apakah dia di surga ataukah di neraka? Ya, sekali berbeliau pastilah. Ya, dugaan kita seorang wali, seorang soleh, ya, tentu tempatnya di surga. Begitu hitung-hitungan kita sebagai manusia. Akhirnya setelah dibuka oleh malaikat, ya, terlihat di dalam catatan itu, di dalam database-nya, Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tempatnya tertulis di sana min ahlin nar. Ya, tempatnya itu finnar. Tempatnya itu di neraka. Maka malaikat ini kaget. Loh, dia kan ya secara zahir dia orang ahli ibadah, orang yang ahli sholat malam, orang yang ahli kebaikan. Tapi catatannya kok aneh. Dia termasuk min ahlinnar. Dia catatannya finnar. Maka malaikat ini minta izin kepada Allah untuk turun memberitahu tentang ya nasib akhir, ending akhir dari Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh nanti ternyata tempatnya di neraka. Maka diizinkan oleh Allah malaikat ini untuk turun untuk menemui Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Waktu itu Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya sudah selesai sholat tahajud. Ya, beliau melanjutkan dengan aurat-auratnya, membaca wirid-wiridnya. Ya. Setelah membaca wirid-wiridnya itu, malaikat turun menyampaikan, ya Imam Abdul Aziz, saya baru saja mendapatkan catatan sampean di buku besarnya, sampean itu adalah min ahlinnar. Artinya ibadah yang sampean lakukan ini tidak akan menyampaikan panjenengan ke surga karena catatannya sampean adalah min ahlinnar. Catatannya sampean adalah di neraka. Maka Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh langsung sujud. Ya, beliau sujud
Dan di dalam sujudnya lama beliau mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lama mengatakan itu. Sampai malaikat itu heran. Malaikat menyangkanya, ya, malaikat mengira kalau Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini salah dengar. Ya. Karena kok ada orang diberitahu dia adalah, ya, orang min ahlin nar, di dalam catatannya kok malah sujud syukur, ngaten. Lama Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh sujud. Maka dibangunkan oleh malaikat ini, wahai Imam Abdul Aziz, apa panjenengan tidak salah dengar? Wong saya mengatakan, ya, sampean itu di catatan amalnya, di catatan besarnya, di buku besarnya adalah min ahlin nar. Kenapa sampean itu malah sujud lama, sujud syukur mengatakan alhamdulillah? Ya. Lalu beliau apa mengatakan? Wahai imam, wahai malaikat, saya tidak salah dengar. Memang saya dengar dengan jelas di telinga saya sampean mengatakan bahwa saya adalah min ahlin nar. Artinya ibadah saya tidak akan menghantarkan saya ke dalam surga. Saya mendengar itu. Ya. Kemudian malaikat bertanya lagi, kenapa sampean kok masih mengatakan alhamdulillah? Maka malaikat Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, wahai malaikat, saya ini beribadah kepada Allah adalah tugas saya sebagai hamba. Maka urusan Allah menempatkan saya di surga atau di neraka, itu adalah urusan Allah, bukan urusan saya. Saya menyembah Allah ya karena Allah layak untuk disembah, bukan karena saya punya kepentingan, saya ngejar surga atau saya, ya, takut dengan neraka. Maka malaikat menghadap Allah lagi. Ya, dalam ceritanya itu menghadap Allah lagi dan menyampaikan. Ya, walaupun Allah jauh lebih tahu sebenarnya, gitu. Cuma disetting dalam bentuk muhawarah, dalam bentuk conversation atau dalam bentuk percakapan untuk memberikan pelajaran kepada kita seperti apa sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan lagi kepada malaikat, wahai malaikat, coba kamu periksa lagi datanya, diperiksa lagi. Sekarang ternyata di situ tertulis min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Ya. Maka malaikat ini kaget, loh, ini kok berubah menjadi min ahlil jannah? Apakah Allah berarti bisa untuk merubah catatan yang sudah jadi? Ya bisa, wong itu kehendak Allah sendiri kok. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, yamhullahu, Allah menghapus ma yasha'u terhadap orang-orang yang dikehendaki, wa yuthbit dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab dan milik Allah lah ummul kitab. Ya. Jadi bukan berarti Allah menghapusnya karena Allah tidak berpendirian, boten. Itu ada hikmah. Ya, ada pelajaran yang hendak Allah berikan kepada kita, terutama ibrah itu. Maka malaikat minta izin untuk turun menyampaikan lagi kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh pada malam kedua. Di malam kedua itu Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh juga dalam keadaan, ya, sholat malam. Maka datang malaikat menyampaikan, wahai Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ternyata sampean sekarang oleh Allah dirubah. Ya. Ternyata sampean adalah min ahlil jannah. Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya seperti malam kemarin, beliau sujud syukur alhamdulillah. Dan uniknya, alhamdulillah yang beliau ucapkan pada malam yang kedua, yaitu ketika diberitahu bahwa dia min ahlil jannah, itu sama sekali tidak bertambah sama dengan malam sebelumnya ketika dikabarkan bahwa dia adalah min ahlin nar. Artinya tingkat penghambaannya itu sama sekali tidak susut. Tingkat penghambaannya itu sama sekali tidak berkurang.
ketika diberitahu min ahlil jannah sama seperti diberitahu ketika dia min ahlin nar. Kenapa? Itu tadi, karena ibadahnya bukan lagi dengan pertimbangan untung rugi. Coba kalau itu terjadi pada kita. Kita tengah sholat tahajud, lalu malaikat datang beritahu, wahai ya si fulan atau si fulanah, panjenengan ini adalah min ahlin nar. Saya yakin insya Allah ya, kalau kita begitu mendengar berita itu dari malaikat lagi, ya, kita min ahlin nar, insya Allah langsung kita lepas mukena kita, langsung kita bakar baju kita, sajadah kita. Kenapa? Karena kita perhitungannya, kalau saya tidak ibadah, saya tidak menghantarkan ke surga, buat apa saya capek-capek ibadah lah, ngaten gitu. Nah, tapi para aulia tidak. Mereka dalam ibadahnya adalah karena Allah layak untuk disembah. Bukan karena pertimbangan apa yang saya dapatkan kalau saya ibadah pada Allah. Tidak. Ya. Allah adalah zat yang layak untuk disembah. Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Perkara surga neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah rahasianya kenapa para aulia menjadikan Allah itu sebagai epicentrum, sebagai titik koordinat yang menjadi tujuan dalam hidup mereka, dalam beramal mereka, dalam beribadah mereka. Pandangannya adalah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa adamil iltifati ila jannatin au harabin minnar fa innal muridah idza hasala lahu dzalik raqaba maulahu biqalbi. Karena seorang murid jika dia telah berhasil ibadah dengan model seperti itu, artinya bukan lagi pandangan-pandangan makhluk tapi pandangan Tuhan, maka raqaba maulahu biqalbi, dia akan senantiasa merasa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan dia. Fala yaksudu fi amalihi ghairahu, sehingga dia tidak punya tujuan lain dalam amalnya melainkan karena Allah. Ya. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah Allah. Wa idza hasala dzalika, jika dia berhasil menjadi seperti itu, takhallasal amalu mimma ya'uquhu 'anil qabul, maka amalnya akan selamat dari hambatan-hambatan yang menghalangi dari penerimaan. Artinya amalnya itu akan diterima oleh Allah karena yang ada di dalam hatinya, pandangannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lillah, liwajhillah, hanya untuk Allah, karena Allah, dengan Allah. Jadi Allah sentris. Ya, bukan karena tujuan yang lain. Wa hadhil hikmatu kadalili lima qablaha, hikam yang ke-46 ini menjadi penjelas dari hikam yang ke-45. Apa hikam yang ke-45 itu tadi? Amal yang keluar dari hati yang zuhud itu tidak sedikit, artinya walaupun sedikit tapi berbobot. Tapi amal yang keluar dari hati yang rakus, hati yang penuh dengan hubbud dunya, tidak ada banyaknya. Artinya karena amal yang keluar dari hati yang zuhud itu murni, berbobot. Sedangkan amal yang keluar dari hati yang raghib itu adalah walaupun secara walaupun secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas tidak berbobot. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap langkah ibadah kita dibimbing oleh Allah, mendapatkan arah bimbingan, mendapatkan
taufik dari Allah untuk senantiasa kita beramal liwajhillah, lillah, bukan karena yang lain, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah, juga bukan karena kepentingan-kepentingan ukhrawiyah, tapi karena kepentingan Allah. Ya. Artinya bukan Allah punya kepentingan, tapi karena kita tujuannya adalah karena Allah saja. Adapun kepentingan akhirat, ya itu sebagai bonus, bukan menjadi tujuan utama. Jadi demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamd kama tahlu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali kama tahlu. Wa ighfir lana wal muslimin kama tahlu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma la tusallit alaina syaitanan maridan wa la insanan hasuda wa inna ala dzikrika wa syukrika bi jahi khatami anbiya'ika wa rusulik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ولي المؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.